3 rules ini saja kalau kita pakai, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa hilang sebenarnya. Kaitan dengan kesehatan, saya kira mungkin hari ini dunia ya, mungkin atau kita mungkin di Indonesia atau dunia secara umum banyak sekali mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang sebenarnya kalau kita kembalikan kepada tuntunan Allah ataupun tuntunan Al-Quran, maka banyak masalah kesehatan kita bisa diselesaikan sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ketika menciptakan manusia atau bumi ini yang menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Karena memang manusia diciptakan Allah untuk beribadah, nggak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita memang diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Hal-hal lain mungkin kalau bagi saya pribadi itu tambahan-tambahan saja. Ya. Ketika semua dilakukan, maka ibadah itu menjadi kenikmatan. Makan pun nanti akan jadi kenikmatan asal menggunakan konsep-konsep yang Al-Quran ataupun petunjuk dari Nabi SAW sampaikan. Ya. Kalau semua itu diubah, maka pasti akan muncul masalah. Kalau kita lihat zaman sekarang, manusia ya, khususnya kita ya, secara umum yang sudah begitu banyak terpapar dengan makanan-makanan gak sehat, minuman gak sehat, bahkan obat-obatan yang juga sekarang tidak kalah bermasalahnya. Terakhir mungkin Anda mendapatkan informasi di WhatsApp mungkin atau di sosmed ada satu obat yang ditarik karena berpotensi memicu kanker. Hal seperti itu tidak heran kalau bagi saya. Karena memang kalau sudah urusannya sintetik, pasti ada efek sampingnya gitu kan. Ya, pasti ada efek sampingnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menghamparkan bumi ini tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan atau kita mendapatkan di situ bahan-bahan yang baik yang kita bisa gunakan untuk mengasup badan kita. Ya, untuk mengasup badan kita. Dan sejatinya memang manusia Allah ciptakan dari tanah. Maka kalau mau sehat, saya membahasakan ia kembali ke tanah. Kita berasal dari tanah. Dan Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah. Dan semua mineral-mineral yang kita butuhkan ada di tanah. Dan kalau menggunakan konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka sebenarnya setiap tempat-tempat tertentu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini memiliki keutamaan-keutamaan. Yang keutamaan tadi sebenarnya digunakan atau bisa kita gunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang terbaik. Di Arab Saudi mungkin nggak bisa tumbuh serai kayak begini. Di Arab Saudi nggak bisa tumbuh stroberi. Di Arab Saudi mungkin atau daerah Jazirah Arab nggak bisa tumbuh timun, ya, yang luas atau banyak seperti kita di sini. Mungkin bisa, cuma tidak banyak. Ya. Maka di sana Allah permudah hamba-hamba di sana untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Makanan yang kalau dimakan nanti orang-orang itu akan tubuhnya akan mengolah sehingga menciptakan suatu kondisi di mana tubuhnya membuat antioksidan internal atau endogen antioksidan. Secara sains memang ternyata makanan ini kalau dimakan itu bisa memicu munculnya dalam badan kita itu endogen antioksidan. Dan makanan ini sebenarnya kita sering makan di bulan Ramadan, namanya kurma. Kurma itu secara risetnya memang kalau dimakan terus-menerus dia akan memicu tubuh kita untuk mengeluarkan antioksidan internal badan kita. Itu dahsyatnya kurma. Maka kurma itu sebenarnya salah satu superfood yang paling baik dan memang sudah diteliti juga memang kurma adalah superfood yang paling baik. Jadi semakin alami makanan yang kita makan semakin baik. Ya, semakin alami makanan yang kita makan semakin baik. Ya, apalagi di Indonesia seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, kita Allah menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang subhanallah memang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk menjadikan tubuh kita sehat. Dan kalau berlebihan pasti bikin masalah. Daging misalkan. Daging itu dalam daging ada nitratnya, ya. Konsumsi daging boleh-boleh. Kita tidak Islam atau mungkin Rasulullah tidak makan sayur tok, tapi Nabi juga makan daging. Maka kita tidak mengenal vegetarian dalam Islam. Kita makan daging. Cuman makan dagingnya juga tidak terus-menerus, ya. Jadi kalau menggunakan konsep mungkin gigi kita, maka daging itu kalau mau benar-benar kita pakai konsep yang ideal, maka 1 bulan cuma 4 kali.
Kenapa? Karena gigi kita kan cuma 4 taringnya. Kecuali taring semua, ya bolehlah makan daging tiap hari. Kita butuh protein, betul. Dan Allah ciptakan atau Allah berkahi negeri kita ini dengan salah satu protein yang paling baik yang juga fermentasi yang namanya tempe. Ya, lagi heboh-heboh banget tempe kan sekarang. Saya kemarin dikirimi riset, ternyata probiotik pada tempe itu bisa menghalau pertumbuhan bakteri-bakteri yang cukup berat sebenarnya. Ya, makanya di beberapa rumah sakit yang sudah paham, ya, yang belum paham biasanya ributnya minta ampun. Ya, makan tempe mentah bahaya enggak? Padahal raginya justru malah kita butuhkan untuk pencernaan kita. Beberapa rumah sakit yang sudah paham, itu malah justru bayi-bayi yang mengalami masalah gizi atau pencernaan itu dikasih bubur tempe pagi-pagi. Mentah ya, bukan goreng. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita ngerti konsep-konsepnya, maka akan banyak sekali ibu sekalian hal-hal yang kita akan lihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi yang sebenarnya kalau kita praktekkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, banyak hal atau berhubungan dengan kesehatan atau penyakit bisa kita selesaikan dengan mudah. Bisa kita selesaikan dengan mudah. Kalau mobil Toyota atau mobil lah katakanlah secara umum ada servis bulanannya. Ada servis tahunannya gitu kan. Maka badan kita juga sama. Badan kita itu sebenarnya ada servis bulanan. Servis bulanan namanya apa? Puasa ayamul bid. Itu servis bulanan. Habis diservis diapain? Dibersihkan dengan cara apa? Dibuang sampah-sampah metabolisme dengan cara berbekam. Supaya dapat terus badan itu merasakan kebaikan, ya, dan badan itu fit, maka Allah kasih servis mingguan. Nama puasa Senin Kamis. Kan gitu. 3 rules ini saja kalau kita pakai, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa hilang sebenarnya. 2 kali 4 sudah 8. 1 bulan kita udah berpuasa, badannya sudah diem. Ya nggak ngapa-ngapain. Dan itu waktu terdekat ya kita dengan Allah, ya salah satunya adalah dalam keadaan berpuasa. Maka doa orang berpuasa itu kan mustajab. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita bisa dapatkan vibrasi hati, getaran hati dalam kondisi perut yang penuh. Anda tidak akan bisa menangis kalau lagi kenyang, betul nggak? Gak bisa. Ya. Karena memang dalam Islam konsep sebenarnya adalah konsepnya adalah makanan dari kolbu itu justru malah tidak banyak makan. Jadi kalau mau kolbunya tenang, kalau mau kolbunya atau hatinya itu damai sejahtera, jangan banyak makan. Maka salah satu atau salah 2 pintu rusaknya atau kerasnya hati seseorang adalah banyak makan sama banyak ngomong yang gak bermanfaat. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kalau ngomong yang penting aja, kalau gak penting ya diem. Teman baru pakai baju, katakanlah baru, jilbab baru, tanya panjang lebar. Mobilnya baru, motornya baru, apapun macam-macam lah gitu. Tanya terus, tapi dia nggak ada kepentingan di situ. Ya, nggak ada kepentingan sama. Itu sebabnya salah satu sahabat Nabi ketika beliau meninggal itu wajahnya, keningnya atau jidatnya bercahaya. Ya, dan ketika mau meninggal, ya, orang-orang bertanya sempat kepada beliau saat itu, apa ya amalanmu yang kau kerjakan? Dia menyatakan ada 2 yang saya katakan. Yang pertama apa? Saya meminta kepada Allah agar Allah mencabut dalam hati saya kebencian terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa saya tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain, dalam urusan apapun yang tidak ada hubungan dengan saya. Gitu loh. Kalau zaman sekarang kan semua pengen ikut campur. Tanya dikit, tanya ini, macam-macam orang tanya gitu kan, yang nggak ada kepentingannya. Ya. Dan itu mengganggu hati. Maka hati itu selain tidak banyak makan, obat yang keduanya, jangan banyak ngomong kalau nggak penting. Orang yang banyak ngomong juga bisa mempengaruhi hati. Ya. Sedangkan dalam Islam konsepnya adalah kesehatan itu dimulai dari hati. Kesehatan dimulai dari kolbu. Ya. Maka sebenarnya ya kalau kita kembalikan kepada konsep-konsep ini, banyak hal yang kita bisa cegah. Contoh mungkin, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi ala kulli ini bermanfaat. Kapan waktu makan yang paling baik? Waktu lapar. Waktu makan yang paling baik adalah waktu lapar. Jadi kalau nggak lapar jangan makan, meskipun disajikan snack. Ya. Kalau nggak lapar jangan makan. Ya.
Kalau memang butuh makan, ya makan gitu kan, tapi tidak berlebihan. Maka Nabi memberikan rules-nya, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Gitu. Rule-nya kayak begitu.